Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama Aga. Yuk kita bahas terkait dengan bagian-bagian yang ada pada CV. Di sini aku pengen bahas terkait dengan pengalaman organisasi. Nah, pengalaman organisasi ini biasanya akan muncul di CV. Kalau ada yang tanya, kira-kira pengalaman organisasi ini wajib ada nggak ya? Terus bagaimana cara menuliskannya? Yuk kita diskusi, ini berdasarkan versiku. Nanti silahkan teman-teman boleh kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau nanti DM aku gampang gitu ya, kita diskusi aja. Aku bahas dulu terkait pengalaman organisasi bagi seorang fresh graduate. Jadi lulusan baru itu wajib ya teman-teman ada pengalaman organisasi di CV-nya. Nah, pengalaman organisasi ini silahkan boleh ya dituliskan organisasi itu sendiri. Jadi di bawah menu pengalaman organisasi itu ada organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah mungkin kepanitiaan, teman-teman mengikuti event apa kemudian jadi panitia gitu ya. Atau yang ketiga misalkan teman-teman jadi membership apa keanggotaan. Jadi dia nggak harus di kampus teman-teman, mungkin di luar juga boleh gitu ya. Yang keempat misalkan teman-teman ikut volunteer. Jadi volunteer boleh satu menu sendiri volunteer, tapi pengalaman volunteer juga boleh masuk ke dalam pengalaman organisasi. Atau yang lainnya adalah social service kayak KKN dan lain-lain, itu teman-teman boleh silahkan. Nah, pengalaman organisasi ini ingat ya teman-teman, tidak terbatas terkait dengan organisasi yang ada di kampus. Nggak harus organisasi yang harus tatap muka secara langsung, online juga boleh. Nah, pengalaman organisasi ini sama seperti pengalaman kerja, silahkan tuliskan nama organisasinya, timestamp-nya kapan, kemudian teman-teman di sana statusnya sebagai apa. Kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah pengalaman organisasi harus dijabarkan seperti pengalaman kerja, jawabannya adalah boleh. Aku nggak bilang wajib ya teman-teman. Organisasi dan pengalaman kerja itu sama-sama penting. Cara nulisnya juga mirip, boleh di breakdown. Tapi ingat teman-teman, teman-teman kan pasti menuliskan CV itu udah ada desainnya khusus ya. Udah punya rencana mau berapa halaman dan lain-lain. Kalau memang masih ada space kosong yang cukup, silahkan organisasi dijabarkan juga boleh. Kegiatannya ngapain aja teman-teman, fungsinya sebagai apa. Tapi jangan sampai pengalaman organisasi itu di breakdown, tapi pengalaman kerja nggak di breakdown, itu malah salah. Jadi yang prioritas tetap pengalaman kerja. Nah, organisasi ini penting banget gak sih buat pertimbangan kita sebagai seorang HR atau seorang user gitu ya ibaratnya. Ya, itu kita bisa membaca banyak hal terkait dengan organisasi yang teman-teman ikuti. Karena kan dari organisasi sendiri fungsinya kan banyak ya teman-teman ya gitu, memperluas jaringan. Organisasi itu paling simpel gini teman-teman. Kita anggap organisasi itu sebagai laboratorium dunia kerja. Jadi apa yang ada di dunia kerja itu miniaturnya salah satunya bisa ditemukan di organisasi. Misalkan apa? Bertemu dengan orang-orang dengan background yang beda-beda gitu ya, dengan pengetahuan yang beda-beda, organisasi juga ada gitu kan. Kemudian berkomunikasi dengan anggota dengan fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi. Ya, perusahaan itu juga merupakan satu organisasi. Kemudian memiliki tujuan-tujuan tertentu, ya, ada visi misinya, ada kegiatan-kegiatan yang misalkan dalam waktu periode tertentu gitu yang harus kita kita akan ada event ini, ada kegiatan ini, tujuannya seperti ini, pembagian tugasnya seperti ini, dan di dalamnya pasti akan ada ya komunikasi bahkan tekanan-tekanan yang ada. Nah, ini benar-benar merupakan suatu miniatur gitu ya, laboratorium dari kondisi di mana nanti teman-teman akan temui dalam bentuk yang jauh lebih kompleks di dunia kerja. Sehingga orang yang sudah mengikuti organisasi, harapannya itu adalah menghasilkan suatu technical skill maupun soft skill yang dia itu dalam tanda kutip tuh dia udah memiliki peran di sana dengan baik, mengikuti itu dengan baik, sehingga untuk transisi ke dunia kerja itu akan mudah karena teman-teman sudah ya memiliki kemampuan teknis maupun kemampuan yang sifatnya non teknis, soft skill gitu, yang dimiliki dari mengikuti organisasi-organisasi kepanitiaan itu. Nah, pada saat menuliskan organisasi di CV gitu ya, silahkan tuliskan dari yang terkini dulu. Sama seperti pengalaman kerja gitu ya, yang terkini ditaruh paling atas, turun ke bawah. Tidak semua pengalaman organisasi boleh dimasukkan ya teman-teman. Nggak semua nggak apa-apa gitu. Tapi nanti ingat teman-teman, misalkan teman-teman punya LinkedIn, di LinkedIn itu diisi secara lengkap. LinkedIn boleh lebih lengkap daripada CV. Jadi misalnya teman-teman punya organisasi 10-10-nya ditulis di LinkedIn boleh.
Tapi kalau yang di CV cuma yang prioritas aja. Misal yang terkini, yang teman-teman punya jabatan, mau menunjukkan bahwa apa sih sebenarnya soft skill yang dibutuhkan. Jelas satu adalah leadership ya. Yang kedua adalah teamwork. Yang ketiga adalah communication. Itu sebenarnya soft skill yang sifatnya standar ya teman-teman, yang ingin kita lihat di awal pada saat membaca CV seperti itu. Jadi bagi teman-teman silahkan coba dilihat sekali lagi pengalaman-pengalamannya ya tadi berkaitan dengan ya organisasi itu sendiri, kepanitiaan, keanggotaan, volunteer maupun kegiatan lain, boleh di kampus, boleh di luar kampus seperti itu. Kak, aku seorang lulusan baru gitu. Gimana? Tapi aku nggak ikut organisasi banyak, gimana? Nah, nanti kita kembali lagi. Alasannya apa? Kalau alasannya, ya Kak, karena aku sambil kuliah sambil bekerja. Berarti tonjolin tuh kemampuan kerjanya. Ya Kak, aku nggak ikut organisasi karena aku harus ada usaha gini gitu. Oke, boleh seperti itu ya. Atau aku ambil part-time, itu boleh dimasukkan seperti itu. Kak, tapi aku nggak ikut organisasi, gimana ya? Coba dicek pernah ikut training atau seminar nggak gitu. Itu yang nanti ditonjolkan gitu. Jadi tapi itu nanti aku bahas di video yang lain ya teman-teman. Jadi pada saat kita belum ada silahkan dimasukkan itu. Nah nanti kalau misalkan teman-teman masih punya waktu untuk ikut berorganisasi gitu ya, masih ada hal-hal lain yang ibaratnya seperti oke, ini udah aku lakuin, aku masih punya waktu kosong nih dari 24 jamku yang sebenarnya aku bisa mengembangkan diri dengan cara berorganisasi dari rumah pun juga bisa, nggak apa-apa diikutin biar nanti teman-teman CV-nya bisa langsung di-update seperti itu. Ingat ya teman-teman, pengalaman organisasi itu kita akan melihat ini sebagai suatu miniatur laboratorium dari dunia kerja, di mana di dalamnya akan ada informasi yang kita bisa melihat teman-teman itu dari sisi soft skill dan technical skill bagaimana dengan unsur-unsurnya itu semua, yang akhirnya nanti kita akan melihat bahwa oke, organisasi ini memang mendukung kemampuan teman-teman yang lain yang patut untuk kita pertimbangkan untuk masuk ke industri. Kalau misalkan teman-teman ini adalah seorang fresh graduate, itu seperti itu penjelasannya. Tapi kalau teman-teman itu adalah orang dengan pengalaman kerja banyak, boleh organisasi dimasukkan. Bahkan aku bilang dalam case khusus di mana pengalaman kerja teman-teman itu cukup banyak dan itu spesifik, maka organisasi tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa. Tapi pengalaman kerja dan bagian skill, training dan sertifikasi itu adalah yang paling di-highlight di CV-nya, seperti itu. Sementara itu dulu dari aku penjelasannya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar atau nanti boleh di DM ke aku melalui LinkedIn, Instagram maupun nanti Google Form ya, yang aku tinggal di kolom di bagian deskripsi gitu. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih, semoga bisa membantu dalam penyusunan CV dengan benar. Terima kasih.